Teman-teman, hao. Hari ini kita akan bersama-sama mereview kembali materi kita yaitu 我家有9个人. 我家有9个人. Keluargaku ada 9 orang. Kita akan bersama-sama belajar ya. Kita akan belajar mulai dari angka. Kita akan mereview kembali angka ya. Dan yang pertama angka 1 yaitu i. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Oke, lalu saya akan ulangi sekali lagi dari i sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi kita sudah belajar tentang angka ya dari i sampai 10. Oke, kemarin kita juga sudah mengerjakan ya untuk angka. Kemarin kita sudah menghubungkan satu sama lain ya angkanya dengan pinyin. Ya, silahkan nanti teman-teman pelajari lagi ya untuk menghubungkan dari angka dengan pinyin yang tepat. Dan sekarang kita akan belajar mengenai anggota keluarga ya. Anggota keluarga yang pertama yang akan kita pelajari yaitu papa. Ya, anggota pertama yaitu papa. Ya, papa. Ayah atau papa ya, papa. Kemudian ada mama. Mama. Mama ya, jadi ada papa, mama. Selanjutnya ada keke. Ya, keke. Kakak laki-laki ya, keke, kakak laki-laki. Kemudian ada titi. Titi, adik laki-laki ya. Jadi kalau keke kakak laki-laki ya, kalau titi adik laki-laki. Kemudian ada juga yang bernama jie-jie. Jie-jie yaitu kakak perempuan ya, jie-jie kakak perempuan. Kemudian ada mei-mei. Mei-mei adik perempuan ya, ada jie-jie, ada mei-mei. Kemudian selanjutnya ada yeye. Yeye yaitu kakek ya, yeye yaitu kakek. Kemudian nai-nai, nai-nai, nenek ya. Jadi yeye dan nai-nai ini adalah orang tua dari papa ya. Yeye sama nai-nai adalah orang tuanya papa. Jadi papa mamanya papa gitu ya. Jadi kita panggilnya yeye untuk papanya papa, nai-nai untuk mamanya papa. Lanjut lagi, kalau tadi kita sudah kenalan sama papa mamanya papa, sekarang kita akan berkenalan dengan papa mamanya mama gitu ya. Sekarang dari papanya mama gitu ya, kita panggilnya wai kong. Wai kong. Kemudian untuk mamanya mama, kita panggilnya wai po. Wai po. Ya, jadi untuk orang tuanya papa dan mama itu ya berbeda ya. Orang tuanya papa dan mama penyebutannya berbeda. Ya, kalau orang tuanya mama kita sebutnya wai kong dan wai po. Lanjut lagi, sekarang kita akan berkenalan dengan keluarganya papa gitu ya. Kita akan berkenalan dengan keluarganya papa gitu ya, saudara-saudaranya papa. Jadi kalau papa punya adik, punya kakak, nah kita akan berkenalan. Ya, yang pertama ada popo. Popo. Popo itu adalah kakak laki-lakinya papa ya. Jadi kalau kita biasanya di bahasa Indonesia kita panggilnya cuma om gitu ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin kita kenalnya sebagai popo. Ya, kakak laki-laki papa. Lalu tapi papa nggak punya kakak laki-laki, punyanya adik laki-laki. Nah, biasanya kita panggilnya shushu.
Shushu. Ya, jadi adik laki-lakinya papa kita panggilnya shushu. Laoshi, tapi papaku nggak punya saudara laki-laki, punya saudara cewek. Ya, untuk saudara cewek kita panggilnya kuku. Kuku. Saudara perempuan papa, gitu ya. Jadi saudara perempuan papa kita panggilnya kuku. Ya, jadi saudaranya papa, popo, kakak laki-laki papa. Shushu, adik laki-lakinya papa. Kuku, saudara perempuannya papa. Jadi ada popo, shushu, dan kuku. Selanjutnya, kita juga akan belajar saudara-saudaranya mama, gitu ya. Lalu saudara mama, aku mau berkenalan dengan saudaranya mama, gitu ya. Kita akan kenalan semua ya. Oke, yang pertama ada Cio. Ya, jadi kalau kita mau panggil saudara laki-lakinya mama, kayak kita panggil om gitu ya, kita panggilnya Cio. Ya, khusus saudara laki-lakinya mama, Cio. Kemudian juga ada Ayi, ya, ada Ayi, saudara perempuannya mama, ya. Ayi, saudara perempuannya mama. Jadi ada Cio, ada Ayi, saudara perempuannya mama. Lanjut lagi, sekarang kita akan belajar tentang kalimat, ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar kalimat, ya. Di kalimat yang pertama ada ta shi shui. Ta shi shui, yang berarti dia siapa gitu ya. Jadi kalau kita mau bertanya ya kan, dia siapa? Nah, kita bisa menggunakan kalimat ta shi shui. Ta shi shui. Nah, kemudian sambil kita lihat dari gambarnya ya. Di sini ada gambarnya papa gitu. Kita mau kenalin, oh dia itu papaku. Kita bisa bilang ta shi wo papa. Ta shi wo papa. Dia adalah papaku gitu ya. Jadi kalau kita mau memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain ya, kita bisa bilang ta shi wo siapa gitu ya. Ta shi wo papa. Dia adalah papaku gitu. Oke, dan sekarang kita akan praktek ya. Di sini ada gambarnya Titi. Ya, di sini gambarnya Titi ya. Sekarang Laoshi tanya, ta shi shui? Ya, jadi Laoshi bertanya lagi, ta shi shui? Dia siapa di gambarnya? Ya, kita bisa menjawab, ta shi wo didi. Ta shi wo didi. Dia adalah adik laki-lakiku. Lagi, Laoshi bertanya lagi, ta shi shui? Jawabnya, ta shi wo nainai. Ta shi wo nainai. Dia adalah nenekku gitu ya. Ta shi wo nainai. Lanjut lagi, sekarang kita lihat ada gambarnya Yeye. Ya, Laoshi tanya lagi, ta shi shui? Jawabnya, ta shi wo yeye. Ta shi wo yeye. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kanan yang ada tanda panahnya ya. Laoshi tanya lagi, ta shi shui? Kita bisa menjawab, ta shi wo jie. Ta shi wo jie. Dia adalah kakak perempuanku gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan orang lain, kita mau kenalin orang lain dengan kata ta shi wo. Ta shi wo, kemudian sebutkan siapa? Ta shi wo papa. Ta shi wo mama. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang kalimat ya. Kita masih belajar tentang kalimat. Dan sekarang untuk kalimat ini kita akan menanyakan, keluargamu ada berapa orang? Gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama baca dari kalimat yang pertama. Ni jia you ji ge ren? Ni jia you ji ge ren? Keluargamu ada berapa orang? Ni jia, keluargamu. You, ada. Ji ge ren, berapa orang? Ya, jadi nanti kalau misalnya Laoshi bertanya, Ni jia you ji ge ren? Nah, itu artinya keluargamu ada berapa orang?
你家有几个人? Keluargamu ada berapa orang? Jawabannya, 我家有9个人。我家有9个人. Ya, tadi kita sudah belajar angka ya. 9, 9. 我家有9个人. Keluargaku ada 9 orang gitu ya. 我家有9个人. Keluargaku ada 9 orang gitu ya. Jadi kalau kita mau menyebutkan keluargaku ada berapa orang? Nah, kita bisa sebutkan. Nah, di sini tinggal kita ganti saja angkanya. Lalu, keluargaku ada 4 orang. Nah, kita bisa bilang 我家有4个人。我家有4个人. 老师, tapi keluargaku ada 3 orang. Ya, kita bisa bilang 我家有3个人。我家有3个人. Keluargaku ada 3 orang. Gitu ya. Jadi kita bisa menyebutkan jumlah anggota keluarga kita dengan kata 我家有, sebutkan angkanya, 个人. 我家有3个人，我家有5个人, seperti itu. Ya. Dan sekarang di sini kita akan menghubungkan ya satu persatu ya. Di sini, 我家有4个人, ya ada 4. Otomatis berarti dia yang beranggotakan 4 orang. Ya, yang ini ya. Selanjutnya yang tengah, 我家有3个人. 3, 3 ya, berarti keluargaku ada 3 orang. Kita pilih yang 3 orang ya. Lanjut lagi ya, kemudian 我家有6个人. 我家有6个人. Keluargaku ada 6 orang. Ya, berarti kita pilih yang anggotanya 6 orang. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita sudah belajar kalimat. Ya, keluargaku ada berapa orang? Kemudian dia siapa? Kita bisa memperkenalkan keluarga kita, ya. Dan sekarang kita akan belajar kosakata yang memiliki konsonan po, po, mo, fo. Ya, kita akan belajar mengenai kosakata yang memiliki konsonan po, po, mo, fo. Ya, kita mulai dulu dari bagian po, dari bagian B ya, kita akan belajar. Yang pertama ada pa. Pa. Ya, sesuai gambarnya ya. Pa artinya 8. Ya, pa. Sekarang yang kedua. Ya, kita sudah belajar tadi ya. Papa. Papa. Nada 4 ya, marah. Papa. Oke, kemudian yang ketiga, pa, ya, yaitu mencabut ya. Jadi pa itu mencabut, pa. Kemudian yang keempat, ada juga yang bernama pi, pensil, pensil. Ya, jadi ada pa 8, papa, ayah, pa mencabut. Pensil. Oke, lanjut lagi sekarang. Yang po, ya kita akan belajar konsonan ya kan, kosakata dengan konsonan po. Ya, yang pertama ada pa, ya pa seperti gambarnya ya, merangkak, ya pa merangkak. Kemudian juga ada pa, ya nada 4 ya, pa. Takut. Ya, jadi kalau pa merangkak, kalau pa takut. Ya, jadi kalau nadanya beda, sudah otomatis berbeda ya artinya ya. Pa merangkak, pa takut. Oke, kemudian juga ada mama. Mama. Ya, mama kita juga sudah belajar ya, mama. Ibu ya atau mama ya, mama. Kemudian juga ada muma, yaitu kuda kayu. Muma, kuda kayu.
Lanjut sekarang dengan konsonan vo atau f gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya f, tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita sebutnya vo. Ya, kosakata yang pertama yaitu ifu. Ya, ifu baju. Ya, ifu baju. Kemudian juga ada fu menuntun ya, fu menuntun. Ya, jadi kalau ifu artinya baju, fu artinya menuntun ya, fu menuntun. Oke, lanjut lagi sekarang. Kita akan belajar lagi ya, masih ada ya dengan konsonan te, ne, le. Ya, kita akan belajar dengan konsonan te atau d ya. Te atau t, ne, n, le, l ya. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin pengucapannya berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau d kita sebutnya dalam bahasa Mandarin te. Ya, kalau t te. Kalau n ne. Kalau L, le. Ya, jadi seperti itu penyebutannya. Ya, kita akan belajar dulu dengan konsonan te. Ya, te terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada ti, yaitu adik laki-laki. Ya, kita juga sudah belajar tadi ya, ti, adik laki-laki. Kemudian juga ada tu, yaitu membaca. Ya, tu membaca. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada ta, yaitu besar ya, ta besar. Ya, jadi 3 kosakata yang kita pelajari dengan konsonan te adalah ti, tu, ta. Ya, 3 ini, ti, tu, ta. Oke. Lanjut, kita akan belajar mengenai konsonan te. Ya, kosakata yang pertama, ti. Ya, seperti pada gambarnya, yaitu menendang. Ya, jadi bahasa Mandarin menendang itu ti. Ya, lanjut lagi. Kemudian ada tu, tanah. Ya, tu, tanah. Ya, jadi kosakata dengan konsonan te yang kita pelajari hari ini adalah ti, menendang, tu, tanah. Lanjut lagi, sekarang kita akan belajar kosakata dengan konsonan ne. Yang pertama ada na, yaitu mengambil. Na, mengambil. Kemudian juga ada ni, perempuan. Ni, perempuan. Hati-hati ketika kita membaca yang ada titik 2-nya, ingat kita membacanya menjadi y ya, kita membacanya y karena ada titik 2-nya di atasnya ya. Jadi bacanya bukan nu, tapi bacanya ni, perempuan. Ya, jadi ada na dan ni. Lanjut lagi sekarang ke le ya atau l. Yang pertama ada la. Menarik ya, jadi dari gambarnya menarik ya, bebeknya ditarik gitu ya. La, menarik. Kemudian juga ada liu, hadiah ya, liu, hadiah. Kemudian juga ada malu, jalan raya. Ya, jadi kosakata dengan konsonan le ada la, liu, malu, la, liu, malu, la, menarik, liu, hadiah, malu, jalan raya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai angka dari I sampai Shi. Kemudian kita juga sudah berkenalan dengan anggota keluarga, ya ada Yeye, Nanai, Waikong, Waipo, dan sebagainya. Kemudian juga sudah belajar bagaimana menyebutkan kalimat dalam bahasa Mandarin. Ya, kemudian kita juga sudah belajar kosakata dengan konsonan po, po, mo, fo,
de, te, ne, le. Ya, kita sudah belajar kosakata dengan konsonan tadi ya. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar itu, silahkan tunggu Shemen, dipelajari lagi, diingat kembali, direview kembali setiap materi yang sudah kita pelajari. Ya, silakan belajar dengan baik, mereview kembali, belajar lagi ya. 谢谢大家，再见，拜拜。